Tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan jilid kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah sebelumnya gugatannya terkait penggeledahan dan penahanan dikabulkan sebagian, kini pihak Roy Suryo fokus menguji keabsahan status tersangka yang disandangnya. Roy Suryo kembali mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani sidang pra-peradilan jilid kedua. Langkah hukum ini diambil setelah sebelumnya Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan pertama yang diajukan oleh Roy Suryo. Melalui pra-peradilan kedua, Roy Suryo secara khusus menggugat penetapan dirinya sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Dalam persidangan yang berlangsung di ruang utama, tim kuasa hukum Roy Suryo secara bergantian membacakan poin-poin keberatan mereka. Pihak pemohon tetap menilai bahwa proses penetapan tersangka dan penahanan terhadap kliennya tidak sah secara hukum. Di antara poin keberatan yang diajukan adalah ketidakcukupan alat bukti. Tim hukum Roy Suryo menilai penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya terlalu sumir dan tidak didasari minimal 2 alat bukti yang sah sesuai syarat KUHP. Selain itu, mereka juga menggugat penggunaan pasal 32 UU ITE yang mereka anggap sebagai pasal selundupan karena dinilai tidak disertai fakta dan peristiwa hukum yang sesungguhnya terjadi. Pihaknya meminta kepada Majelis Hakim Tunggal untuk membatalkan status tersangka tersebut. Hanya singkat atau hanya satu. Meskipun singkat, ini terdiri dari 24 halaman tadi yang kita baca, ya. Yang kemarin lebih dari 30 halaman. Dan singkat tapi ini sangat bermakna. Karena ini kalau kata Mas Gafur tadi, ini disetujui atau ini dikabulkan, maka itu akan berpengaruh kepada didakwakannya pasal 32 ayat 1 kepada saya. Karena alasannya tadi jelas, Pak Yasena tadi juga sudah mengatakan apa yang nanti akan diuji itu tidak berkesesuaian antara barang fisik, barang analog, dan barang digital. Hakim Tunggal yang memimpin persidangan nantinya akan mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap sebelum menjatuhkan putusan akhir pada Senin tanggal 20 Juli mendatang. Dari Jakarta, Hadisti Arifa, Seto Pratomo, iNews melaporkan. Pada Selasa 7 Juli, Roy Suryo menang sebagian pra-peradilan. Hakim menilai penggeledahan, penangkapan, dan penahanannya tidak sah. Namun Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan menyebut pra-peradilan Roy Suryo bukan masuk pokok perkara. 124/9/2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. Menang sebagian gugatan pra-peradilan, Roy Suryo disambut teriakan histeris pendukungnya. Dalam sidang gugatan pra-peradilan Selasa siang, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan upaya penggeledahan, penangkapan, serta penahanan terhadap Roy Suryo tidak sah. Mengadili, 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP-Dah Rumah TAP 373-6 Romawi Res 124/9/2026 di Treskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. Roy Suryo menyampaikan rasa syukurnya setelah dinyatakan menang sebagian gugatan pra-peradilan yang diajukannya. Ini membuktikan penangkapan, penggeledahan, serta penahanannya oleh penyidik dianggap tidak sah. Ini bukan cuma untuk saya, tapi untuk seluruh Indonesia. Karena apa? Karena dengan ada begini, insya Allah tidak akan ada lagi penangkapan semena-mena. Tidak akan ada lagi penggeledahan semena-mena. Apalagi saya ceritakan waktu itu benar seperti peristiwa film G30S. Hanya memang beberapa film yang tidak ada, tapi hakim melihatnya. Sementara itu, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan dalam dialog dengan iNews menilai gugatan pra-peradilan yang diajukan Roy Suryo hanyalah menyentuh administratifnya saja dan bukan masuk pokok perkara, yakni dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi. Yang menjadi persoalan adalah persoalan di mana administrasi penahanan, administrasi penangkapan, dan administrasi penggeledahan. Hanya itu aja kok, dan itu tidak berdampak pada pokok perkara. Selanjutnya, Roy Suryo telah mengajukan gugatan pra-peradilan kedua yang sidangnya akan digelar Jumat 10 Juli. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kabar duka datang dari dunia politik dan bisnis Indonesia. Anggota DPR RI Komisi 6 sekaligus mantan Menteri Perdagangan Rahmat Gobel meninggal dunia Jumat dini hari. Rahmat Gobel meninggal dunia di usia 63 tahun di Rumah Sakit Brawijaya Tebet, Jakarta Selatan, Jumat dini hari tadi. Almarhum dikenal sebagai pengusaha nasional yang memimpin kelompok usaha Gobel. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada tahun 2014 hingga 2015. Jenazah disemayamkan di rumah duka di kawasan Jakarta Selatan sebelum diberangkatkan dan dimakamkan. Bagaimana Bapak mengenang sosok Pak Perkembangan dengan sosok ya, Pak Rahmat Gobel adalah pribadi yang baik, menteri yang kerja keras. Anggota DPR RI Rahmat Gobel dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat siang. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasa almarhum kepada bangsa dan negara. Upacara pemakaman dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa. Dalam amanatnya, Saan menyampaikan penghormatan terakhir atas nama negara, bangsa, dan Tentara Nasional Indonesia. Prosesi pemakaman turut dihadiri sejumlah tokoh nasional. Mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala hadir untuk memberikan penghormatan terakhir dengan meletakkan karangan bunga di pusara almarhum. Meretakkan bendera merah putih setinggi dada. Hadirin yang duduk dimohon berdiri. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintah meresmikan 5 bendungan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. 5 bendungan ini mampu memasok air irigasi hingga ke lahan pertanian. Kelima bendungan yang dibangun adalah Bendungan Meninting di Lombok, NTB, Bendungan Keruto dan Rukoh di Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah, serta Bendungan Sidan di Bali. Kelima bendungan ini merupakan bagian dari proyek strategis nasional. Nantinya kelima bendungan ini diproyeksikan mengairi 40.000 hektar lahan pertanian. Bendungan ini juga akan meningkatkan produksi padi nasional hingga 720.000 ton per tahun. Kita resmikan 5 bendungan yang Menteri Pertanian laporkan kepada saya. 5 bendungan ini nanti dengan teknologi, dengan benih yang terbaik bisa menghasilkan 1 juta ton beras. 5 bendungan ini Dilakukan KPK di wilayah Solo Raya, Jawa Tengah. Sebelumnya KPK mengamankan 9 orang dalam OTT tersebut. Iring-iringan 6 kendaraan yang membawa pihak-pihak yang diamankan dalam OTT oleh KPK, termasuk Bupati Sukoharjo Etik Suryani, tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 9:37 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Ia tampak mengenakan masker hitam serta kemeja putih yang dipadukan dengan luaran hitam saat turun dari kendaraan yang membawanya ke kantor KPK. Etik terlihat tertunduk lesu dan mengabaikan pertanyaan dari awak media yang telah menunggu. Setelah turun dari kendaraan, ia juga tampak berjalan sempoyongan dan melangkah perlahan saat menaiki tangga menuju ruang pemeriksaan. Dalam OTT di Solo Raya, KPK telah mengamankan 9 orang, di antaranya Bupati Sukoharjo, 6 ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo, serta 2 pihak swasta. Kloter pertama tadi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sejumlah 4 orang. Salah satunya adalah Bupati Sukoharjo dan 3 orang lainnya merupakan ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk kloter berikutnya, rencana siang ini akan tiba di Merah Putih KPK sejumlah 5 orang lagi. 3 merupakan ASN di Pemkab Sukoharjo dan 2 lainnya adalah pihak swasta. Pihak-pihak
tersebut diantaranya diamankan di wilayah Wonogiri, Solo, dan juga Sukoharjo. Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Sebelumnya, pemirsa, Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Etik diduga terlibat dalam kasus pemerasan terhadap perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Komentarnya sedikit, Bu. Komentarnya, Bu. Sedikit, Bu. Usai terjaring operasi tangkap tangan, Bupati Sukoharjo Etik Suryani diperiksa KPK di Mapolres Surakarta. Etik pun langsung dibawa ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Gimana, Bu? Jalan Kepuh gimana, Bu? Jalan Kepuh. Gelap semua ini, Bu, jalannya. Selain Etik, KPK juga menangkap 4 orang lainnya. Sebelumnya, Etik dijemput oleh petugas KPK di rumah dinasnya di Solo, Jawa Tengah pada Kamis malam. Saat dikonfirmasi, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penangkapan ini terkait kasus dugaan pemerasan. Etik diduga memeras perangkat daerah di wilayah yang dipimpinnya. Etik Suryani menjabat sebagai Bupati Sukoharjo sejak tahun 2021.